Proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan di atas. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Mari kita pelajari bersama-sama. 1. Kerajinan bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan keras yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda. Misalnya Palu, Sulawesi Tengah, daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Hal ini dikarenakan sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam. Kerajinan yang dihasilkan dari kayu hitam diantaranya aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, ada pula gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya. Banyak daerah lain yang menunjukkan potensi sumber daya alam berbahan keras. Dari daerah manakah kamu berasal? Cari tahu lebih banyak apa potensi daerahmu. Beberapa kerajinan bahan keras alam akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut. Namun kerajinan bahan keras alam ini merupakan contoh saja, kamu dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan. Mari kita pelajari bersama. A. Kerajinan kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih ada daerah lainnya. Kita perlu mengenal dan melestarikan motif ukir Nusantara. Kekayaan kreasi bangsa Indonesia perlu kita syukuri sebagai kekayaan budaya yang tak dapat hilang oleh waktu. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan yaitu membuat skets terlebih dahulu di atas kayu, lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Satu. Bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan. 2. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Peralatan kerajinan bahan kayu diantaranya, gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. 3. Produk kerajinan kayu. Bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin dan seniman di berbagai daerah menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi serta telah menjadi unggulan produk Indonesia. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia. Baik dari teknik manual hingga cetak,
Semua dibuat sangat apik dan unik. Berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi raja carve di setiap event pameran art and craft. 4. Proses pembuatan kerajinan kayu. Membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan woodcraft. Bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga ke mancanegara. Setiap daerah di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu ini. Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Dari sekian teknik tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir, karena mengukir tidak sembarang orang bisa. Diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. 5. Ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitu juga ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda ciri khas yang satu dengan lainnya. Ragam hias Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain di dunia. Oleh karenanya, kamu perlu mempelajarinya agar kamu memperoleh pengetahuan. Setiap ragam hias mempunyai makna simbol tertentu. Ragam hias dapat diperoleh pada benda-benda seperti kain, ukiran kayu, rumah adat, pakaian adat beserta aksesorisnya, senjata daerah, musik daerah, dan lainnya. Amatilah ragam hias Nusantara yang ada di bawah ini. Untuk selanjutnya kalian dapat mencari sendiri mengenai ragam hias yang ada di daerahmu masing-masing, agar kamu dapat mengenal lebih jauh ragam hias daerah asalmu. B. Kerajinan bambu. Tanaman bambu sejak dahulu telah dibudidayakan di Indonesia, India, dan Bangladesh. Istilah lain untuk bambu adalah buluh, aur, atau eru. Dalam bahasa Makassar, bambu disebut bulo. Leluhur mereka sudah sejak lama memanfaatkan bambu ini sebagai bahan bangunan. Dalam istilah klasik suku Makassar, bahkan bambu sudah lama dikenal. Terbukti dengan prinsip mereka diambil dari kata bambu yakni abulo si batang. Artinya, berbatang bambu, dan maknanya adalah persatuan. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbaharui dan banyak tersedia di Indonesia. Dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Orang Indonesia sudah lama memanfaatkan bambu untuk bangunan rumah, perabotan, alat pertanian, kerajinan, alat musik, dan makanan. Namun, dari dulu hingga saat ini bambu belum menjadi prioritas pengembangan dalam pembangunan Indonesia dan masih dilihat sebagai bahan milik kaum ekonomi lemah yang cepat rusak. Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel, dan murah, yang dapat dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang kian langka dan mahal. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Di antara jenis bambu tersebut adalah bambu andong, bambu eter, bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana seperti tempat jemur baju, tikar hingga produk anyaman yang rumit. Sampai saat ini bambu masih digunakan untuk keperluan tersebut. Sejak adanya kerjasama para desainer-desainer muda yang mengembangkan mutu produk dari bambu, kini produk kerajinan bambu tampil dengan desain yang berkualitas dan artistik sehingga kini banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, cottages, spa, butik, bank, toko, serta interior bangunan modern. Saat ini Tasikmalaya sebagai salah satu kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat telah menjadi salah satu sentra perajin-perajin bambu. Beberapa produk yang telah dihasilkan sangat beragam dari peralatan dapur, peralatan makan, mebel hingga ke elemen estetis dalam interior. Produk yang dihasilkan sudah dikenal di berbagai negara.
Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Anyaman Indonesia sangat dikenal di mancanegara dengan berbagai motif dan bentuk yang menarik. 1. Bahan pembuatan kerajinan bambu. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah bambu batangan ataupun yang sudah disayat, dan sebagainya. Adapun beberapa jenis tanaman bambu yang dapat dijadikan produk kerajinan adalah bambu andong, bambu tali, bambu eter, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh, dan lainnya. Jenis tanaman bambu apakah yang terdapat di daerah tempat tinggalmu? 2. Alat pembuatan kerajinan bambu. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. 3. Produk kerajinan bambu. Produk kerajinan dari bahan bambu sudah banyak dibuat orang sejak dahulu kala. Keberadaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat kerajinan dari bahan bambu menduduki nilai jual yang relatif rendah, kecuali produk-produk berkualitas tinggi seperti interior rumah. 4. Proses pembuatan kerajinan bambu. Proses pembuatan kerajinan bambu perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Kenali bambu dengan baik, agar ketika dibuat kerajinan, bambu tidak mudah pecah. Adapun cara memilih bambu yang baik untuk digunakan adalah: pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5 sampai 6 hari. Pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Di bawah ini merupakan proses pembuatan kerajinan bambu untuk dibuat menjadi kopiah. Perhatikan langkahnya. C. Kerajinan rotan. Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Luar biasa hutan Indonesia, kaya akan keanekaragaman hayati. Mari kita lestarikan bersama. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palem yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut vitrit petrik. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan, namun tumbuh juga di hutan-hutan Sumatera, Jawa dan daerah lainnya. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, saat ini kerajinan rotan diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Jika diperhatikan di sepanjang ruas jalan tertentu, seperti di daerah Pasar Minggu Jakarta, atau Tegalwangi Cirebon, dan daerah lainnya banyak ruko-ruko dan beberapa showroom menjajakan produk kerajinan rotan yang unik dan menarik. Selama keberadaan rotan mentah masih dapat dieksplor dan tidak diekspor, maka daerah-daerah penghasil kerajinan rotan tersebut akan terus berkarya menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat dan mebel rotan yang berkualitas. Berbagai kerajinan rotan tersebut bukan hanya berupa alat-alat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, tutup makanan, tempat payung, almari, dan tempat tidur saja, melainkan juga mainan seperti kuda-kudaan bahkan box ayunan tempat tidur bayi. Produk-produk kerajinan rotan tersebut harganya cukup terjangkau bagi semua kalangan. 1. Bahan pembuatan kerajinan rotan. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan rotan adalah rotan, yang terbagi dalam 3 bagian. A. Rotan kupasan, kulit luar, pel, sebagai pengikat atau bahan anyaman. B. Rotan batang yang langsung dipoles, dan C. Rotan isi yang biasa disebut dengan vitrit petrik. Selain rotan, bahan lainnya adalah minyak tanah atau belerang untuk pemasakan, politur dan cat warna. 2. Alat pembuatan kerajinan rotan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan adalah gunting rotan, palu, alat pembengkok,
bor, amplas, gergaji, kompor, kuas cat, dan sebagainya. 3. Produk kerajinan rotan. Produk kerajinan rotan banyak dibuat perajin di berbagai daerah dengan beraneka bentuk. Kerajinan rotan dibuat dalam bentuk benda pakai hingga benda hias. Di antaranya adalah kursi meja, lemari, rak, pembatas ruang, kuda-kudaan, lampit, tempat tidur bayi, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Rotan memiliki warna khas yaitu putih kekuningan, coklat, dan hitam. Perajin mengabadikan warna natural rotan agar terlihat keasliannya. Namun ada juga beberapa desain yang diberi warna-warni seperti hijau, biru, merah, dan sebagainya mengikuti selera pembeli. Harga kerajinan rotan ini pun relatif terjangkau bergantung pada bentuk dan ukurannya. 4. Proses kerajinan rotan. Setelah dibersihkan dari pelepah yang berduri, rotan harus dilakukan pengawetan dan terlindung dari jamur blue stain. Secara garis besar terdapat dua proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang, besar, dan pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Selanjutnya rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, misalnya dibuat pil, kupasan, polis, dan vitrit. Proses pembuatan anyaman rotan dilakukan beberapa tahapan antara lain. A. Pembuatan kerangka. Untuk produk ukuran besar seperti kursi, meja, lemari, rak, dan sebagainya dibentuk kerangka menggunakan rotan dengan diameter besar. Di mana dalam proses pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok agar rotan tersebut bisa dilekukan sesuai dengan model desainnya. B. Penganyaman. Tujuannya untuk membentuk produk sesuai desain. Rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya berwarna putih atau kulit rotan. C. Pengecatan, yaitu memberikan warna dasar pada produk tersebut dengan menggunakan kuas. D. Proses finishing, adalah proses yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan produk. Di mana dalam prosesnya yaitu antara lain dengan pengamplasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan. Baru kemudian rotan divernis atau dipolitur. Dalam pembuatan rotan dengan ukuran kecil menggunakan rotan vitrit, sebelum digunakan sebaiknya rotan direndam terlebih dahulu di dalam air selama 1 hingga 2 menit agar rotan lentur dan mudah dibentuk. Jika rotan direndam air, maka air akan menyerap ke dalam rotan, sehingga rotan tidak mudah patah jika dibentuk. Teknik pembentukan rotan adalah dengan dianyam dan ditempel. Dua. Kerajinan bahan keras buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa lukis ataupun dipotong dan dirakit, dicor dan teknik lainnya. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita pelajari bersama-sama. A. Kerajinan kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Dilihat dari pewarnaan yang sering digunakan, lukis kaca memiliki kecenderungan transparan. Sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan nampak tembus pandang. Lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal lukis kaca. Lukis kaca sejak dahulu banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, dan juga rumah-rumah tinggal. Tujuannya adalah sebagai memperindah ruangan. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Meskipun terkadang memiliki efek yang sama, namun teknik pembuatannya berbeda.
Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Baik lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar, outline, yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas dan perak. 1. Bahan pembuatan lukis kaca. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan lukis kaca adalah kaca, cat, dan thinner. 2. Alat pembuatan lukis kaca. Dalam pembuatan produk kerajinan lukis kaca diperlukan alat utama yaitu pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukis kaca. Pena digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Kertas rancangan. Kertas rancangan digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Pisau kertas. Pisau digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Kuas digunakan untuk mengecat. Kuas memiliki beberapa bentuk bulu rambutnya. Ada yang ujungnya terlihat rata dan ada yang terlihat lancip. Semua dipakai sesuai dengan kebutuhan saat melukis objeknya. Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca. Diperlukan meja dengan permukaan rata. Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca. 3. Produk kerajinan lukis kaca. Kerajinan lukis kaca tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar saja, melainkan juga dalam bentuk cembung atau cekung. Banyak pula yang dilukis di permukaan gelas, piring atau botol. Dengan menggunakan teknik yang berbeda, hasilnya pun unik dan berbeda. 4. Proses pembuatan lukis kaca. Di bawah ini ditampilkan proses pembuatan kerajinan lukis kaca. Tema yang diambil adalah wayang. Tahap-tahapnya sebagai berikut. B. Kerajinan logam. Sebagai pengetahuan kalian perlu mengetahui bahwa bahan alam yang termasuk dalam kategori logam juga banyak macamnya, seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Kamu perlu untuk mengetahuinya. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Sedangkan jenis logam lainnya gunakan rasa keingintahuan kalian untuk dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tentang daerah asal penghasil logam tersebut. Bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris, berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar, pemanasan, dan tempa. Logam yang digunakan sebagai kerajinan ada juga dalam bentuk kaleng. Kaleng dibentuk sedemikian rupa menjadi kerajinan yang fungsi hias dan fungsi pakai yang menarik untuk dikoleksi. 1. Bahan pembuatan kerajinan logam. Bahan utama pembuatan kerajinan logam, besi, aluminium, perunggu, perak, emas, dan timah, biasanya berupa lembaran atau batangan, dan cat warna untuk logam yang tahan lama. 2. Alat pembuatan kerajinan logam. Alat pembuatan kerajinan logam diantaranya gunting, seng, cetakan, dan kuas. 3. Produk kerajinan logam. Produk kerajinan logam yang dihasilkan para perajin dibuat dengan cara-cara tradisional. Produk yang dibuat biasanya sebagai aksesoris, hiasan interior, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Produk dari logam awalnya hanya menonjolkan warna aslinya, namun ada juga yang diberi cat agar terlihat lebih berbeda. 4. Proses pembuatan kerajinan logam. Pembuatan kerajinan logam dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Di bawah ini disajikan pembuatan kaleng wadah kerupuk yang dibuat dengan desain sederhana dan sudah sejak lama desain tidak berubah namun menjadi unik dan masih banyak dicari orang karena klasiknya.